Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Panggilan sidang pertama. Aku sudah semakin mantap bercerai. Tekadku sudah sangat bulat. Nanti aku ceritain semua. Tapi, untuk saat ini yang paling penting adalah aku harus segera keluar dari rumah ini. Kau mau meninggalkan rumah sebesar itu? Itu rumahmu, Mel. Bukan. Ini rumah mertuaku. Tidak akan masuk ke dalam daftar pembagian harta gono gini. Semua toko juga atas nama mertuaku, bukan nama suamiku. Untuk apa aku bertahan? Yang masuk ke dalam pembagian hanyalah pendapatan selama kami kelola. Semua sudah ada di tanganku. Tinggal pembagiannya aja. Aku juga sudah berhasil merintis usahaku. Pelanggan toko hampir semua sudah pindah ke toko onlineku. Toko mereka sekarang sepi, baik yang pusat maupun yang cabang. Wow. Dalam waktu singkat, kau telah berhasil membangkrutkan usaha mereka. Mel, bukan aku yang bikin bangkrut. Aku hanya merayu pelanggan mereka agar pindah ke toko onlineku. Oke, apapun namanya, kamu hebat. Tapi, saranku sih, jangan buru-buru pindahnya. Tunggu surat ceraimu keluar dulu. Nggak bisa. Malah, aku khawatir Mas Gilang nekat orangnya. Nekat gimana? Tadi malam aja, hampir aku diperkosanya. Gila. Enggak. Tuh. Hahaha. Kok malah tertawa? Lucu aja. Mana ada suami memperkosa istri? Kau lupa, aku bukan istrinya lagi. Oh, iya. Maaf. Kau bukan istrinya lagi, tapi calon istri Mas Reno. Hehehe. Malah. Siap. Segera aku cari rumah seperti yang kau inginkan, Tuan Putri. Iya, cepat hambari kalau udah dapat. Siap. Terdengar suara mobil Mas Gilang memasuki halaman. Kusudahi percakapanku dengan Mala. Ketukan kasar terdengar di pintu kamar. Segera aku bangkit, lalu membukanya. Ikut aku. Teriak Mas Gilang menarik kasar lenganku. Aku mengikutinya tanpa berniat menolak. Malas kalau terjadi keributan. Kedua mertua dan ibuku melihat dari pintu kamar mereka. Lepaskan tanganmu. Aku bisa jalan sendiri. Teriakku mengibaskan cengkeraman tangannya. Apa maksudnya ini? Hardiknya sambil melemparkan selembar kertas ke wajahku. Pintu kamar ditutupnya dengan kasar. Sepertinya dia tidak ingin orang luar dengar. Aku meraihnya lalu membacanya sekilas. Panggilan sidang. Kenapa, Mang? Kok kamu kayak kebakaran jenggot gitu? Jawabku mengejek. Kenapa kamu bandel banget? Sih, kamu keras kepala tahu enggak? Bukankah sudah kubilang, gugatanku sudah di pengadilan. Jadi selama ini kau pikir aku main-main? Cuma ancaman, gertak sambal. Begitu, ketusku. Kau yakin mau pisah? Mel, kau enggak takut miskin? Setelah kau sempat hidup enak, menikmati harta kekayaan orang tuaku ini, lalu kau minta pisah? Kau yakin bisa? Kau yakin aku akan jatuh miskin bila berpisah denganmu? Balasku tersenyum miring. Pasti, dong. Kalau kita pisah, kau harus keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Oke, maharmu, pakaianmu bolehlah kau bawa. Tapi uang, mobil, semua harus tinggal. Kau sanggup hidup miskin balik ke kampungmu. Aku tidak peduli dengan semua harta kekayaan orang tuamu. Tapi, penghasilan yang telah kita peroleh selama kita menikah akan kutuntut dibagi 3. Bagian jika aku yang mengelola. Jadi, 2/3 untukku, 1/3 untukmu. Mengenai mobil, enggak usah bagi 3 nggak apa-apa. Mobilmu untukmu, mobilku untukku. Mobil itu kita beli dari hasil usaha kita. Jelas? Hahaha, Mel, begitu naifnya dirimu. Sayang, tolong. Bangun, Mel. Kalau bermimpi itu jangan muluk-muluk. Jangan terlalu tinggi. Nanti kau jatuh, sakit. Loh, terserah. Kau anggap aku bermimpi. Terserah. Yang jelas, aku akan berjuang. Semua yang kau sebutkan itu, tidak akan ada yang menjadi kenyataan. Terutama Cika. Mulai sekarang jangan terlalu sering kau peluk dia. Aku khawatir bila saatnya tiba, kau menangis darah karena harus berpisah. Menurut hukum, anak di bawah umur wajib ikut ibunya.
Kau tidak bisa memisahkan aku darinya. Jangan bawa-bawa hukum. Mel, aku bisa membeli hukummu itu. Yang penting punya uang. Aku bisa jual 10 toko cabang papa untuk memenangkan gugatanmu. Sedang kau dan ibumu punya apa? Rumah reot di kampung itu. Kau mau jual apa? Hah, jual diri. Hehehe. Tertawalah, Mas. Sebelum kau menangis darah besok. Ketusku beranjak pergi. Tunggu. Perintahnya menahan lenganku. Dengan kasar kembali kukibaskan cengkaramannya. Masih ada waktu kau berubah pikiran. Silahkan kau cabut gugatanmu. Aku akan memaafkanmu. Aku tetap akan menerimamu sebagai istri tercintaku. Kau tetap jadi ratu di rumah besar ini, sayang. Asal kau cabut gugatanmu. Katanya mencoba memelukku dari belakang. Tidak akan. Tegasku mendorong tubuhnya sekuat tenaga. Segera aku keluar kamar. Kedua mertua menatapku penuh selidik, masih dari pintu kamarnya. Sepertinya mereka sangat curiga pembicaraan kami barusan. Hanya ibu yang terlihat biasa saja. Kuambil kunci mobil. Aku harus membicarakan ancaman Mas Gilang barusan dengan Papa Mas Reno. Biar bagaimanapun, aku takut juga. Mas Gilang bisa saja nekat menjual beberapa tokonya untuk modal melawanku di pengadilan. Aku permisi kepada ibu, lalu melangkah buru-buru menuju garasi. Tak kuhiraukan tatapan curiga kedua mertua. Kutepikan mobilku di depan kantor pengacara terkenal itu. Menghubunginya lewat telepon, baru kuparkirkan setelah yakin dapat izin bertemu. Lelaki parubaya penuh harisma itu menyambutku dengan ramah. Senyum semringah menghiasi wajah teduhnya. Aku yang sudah lama kehilangan sosok ayah, merasa begitu bahagia dengan segala perhatiannya. Apalagi sejak Mas Reno mau direhab, aku diperlakukannya seperti malaikat penolong saja. Tanpa ragu kusampaikan semua ancaman Mas Gilang tadi. Dengan terkekeh dia membelai dan berkali-kali mengacak rambutku. Kamu belum kenal Om berarti. Buktinya kamu masih meragukan Om. Katanya masih terkekeh. Katanya dia akan jual 10 tokonya untuk nyogok pengadilan. Om, lirihku masih gundah. Silahkan dia jual seluruh hartanya. Tidak akan bisa mengalahkan Om di persidangan. Paling hartanya habis. Tapi saya nggak punya dana untuk membayar Om. Sergahku. Hei, kau sudah membayar kontan? Nah, malah kau bayar duluan. Padahal belum mulai sidang. Maksud, Om? Reno. Harta Om yang paling berharga telah kembali. Itu tidak bisa dinilai dengan uang, melur. Mungkin triliunan, atau seluruh harta di bumi ini. Tetap tidak sebanding dengan kesembuhan Reno. Kau yang telah menyelamatkannya. Justru kami yang berhutang padamu. Om, lirihku tak percaya. Om akan berjuang untukmu. Apapun akan Om pertaruhkan untuk memenangkanmu. Kau tenang saja. Ya. Om hanya minta tolong kamu kumpulkan beberapa bukti lagi untuk menjatuhkan laki itu. Kau bisa? Bukti? Tanyaku bingung. Ya, bukti perselingkuhannya mungkin. Oh, baik. Akan saya usahakan. Kalau bisa kau dapat sebelum sidang hari Senin besok. Ini hari Jumat. Masih ada waktu beberapa hari lagi. Kalau kau dapat, sidang ini tidak akan bertele-tele. Langsung putus. Benarkah? Om janji. Terima kasih, Om. Saya akan usahakan mencari bukti yang Om minta. Baik, semangat. Ya, saya izin pulang. Ya, Om. Boleh minta tolong? Dia menatapku serius. Apa, Om? Kalau kamu tidak keberatan, tolong singgah di panti sebentar. Oh, baik. Saya memang sudah janji akan menjenguk Mas Reno hari ini. Sahutku tersipu. Dia menelponmu? Iya, tadi malam. Dia semakin terikat padamu. Semoga dia tidak bertepuk sebelah tangan. Gumamnya hampir tak terdengar. Maksud Om? Sergahku. Oh, tidak apa-apa. Sudah sore. Berangkatlah. Baik, saya pamit, Om. Sekali lagi terima kasih. Kurai dan kucium punggung tangannya, lalu beranjak keluar. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju panti rehab, di mana putra sulungnya diobati. Setelah melapor kepada petugas jaga, aku diizinkan masuk. Perkembangan Pak Reno sangat pesat.
Mbak, sepertinya bukan kami yang mengobatinya. Ini hanya fasilitas. Sedang obat sesungguhnya adalah foto yang selalu lekat di tangannya. Terang seorang petugas yang menemaniku menemuinya. Maksud Bapak? Tanyaku tak mengerti. Iya, dia sangat patuh dengan semua protokol yang kami terapkan. Dia bahkan rela menderita menahan sakit saat dia sedang sakau. Dia menolak kami beri penenang. Dia benar-benar berobat dari hati. Kalau boleh kami tahu, foto siapa yang selalu dipegangnya itu? Mbak, aku menggeleng. Meskipun aku yakin itu adalah fotoku. Itu dia. Mbak, silahkan temui. Saya tinggal. Ya, aman kok. Yang mana? Itu. Petugas menunjuk sesosok pemuda tampan sedang membelakangi kami. Di hadapannya terbentang sebuah buku. Sepertinya dia sedang larut dalam bacaannya. Benarkah itu Mas Reno? Kemana rambut panjangnya? Mas Reno? Aku memanggil namanya. Kutunggu dia menoleh dengan hati berdebar. Jantungku bahkan berdegup lebih kencang dari biasanya. Sepertinya darah terpompakan 2 kali lebih cepat. Tapi, yang ku nanti tak juga menoleh. Apakah dia tidak mendengar suaraku? Buku apa yang sedang dibacanya sehingga begitu larut dan tenggelam di dalamnya? Mas, panggilku meninggikan volume suara. Kali ini panggilanku tak sia-sia. Perlahan dia berbalik, menatapku seolah tak percaya. Bangkit sambil menutup buku dalam tangan. Namun, sesuatu terjadi. Sebuah kertas terlepas dari genggamannya. Terbang melayang di bawah angin, lalu jatuh persis di kakiku. Mas Reno terlihat panik. Ku coba membantu dengan memungut kertas itu. Dadaku kian berdebar hebat. Ternyata itu adalah sebuah foto. Foto diriku. Pemuda itu langsung merebut dari tanganku. Wajahnya memerah. Mungkin karena malu. Kau masih menyimpannya? Tanyaku lembut. Dia membisu dengan kepala menunduk. Jeti, dari tadi kamu bukan membaca buku, tapi hanya memandangi foto itu. Cecarku lagi. Dia masih membisu. Aku kecewa sama kamu. Mas, aku memintamu beraktivitas di sini. Ikuti semua kegiatan yang diarahkan oleh petugas. Bukan hanya memandangi fotoku. Pantas petugas tadi bilang kerjamu hanya dia memandangi foto. Bahkan saat sedang sakau sekalipun kau tetap memandangi fotoku. Kalau seperti itu, kapan kamu sembuhnya? Mel, aku pulang. Ancamku sambil berbalik. Tunggu, aku minta maaf. Aku salah. Aku janji akan berubah. Sungguh? Ya, asal kau juga janji tiap hari datang ke sini. Baik, aku akan datang tiap hari. Tapi tidak bisa lama-lama. Kau tahu, kan, aku sedang sangat sibuk. Kasus gugatan pisahku masih belum kelar. Baik, kemarikan foto itu. Pintaku mengulurkan tangan. Kenapa? Tolaknya. Untuk apa fotonya, kalau ada aslinya? Sergahku. Kalau kamu tidak ada, aku ngapain? Tuh, lihat teman-teman kamu. Mereka pada sibuk. Ada yang berolahraga, bermain voli, basket. Ada yang bermain gitar, ada yang baca buku, ada yang berkebun. Banyak kegiatan yang bisa kau lakukan. Kapan aku boleh pulang? Kalau kau benar-benar sudah tidak butuh barang itu lagi. Aku tidak butuh lagi. Aku gak mau make lagi. Mel. Iya, Mas. Aku percaya. Hati dan semangatmu luar biasa. Tapi tubuh dan pikiranmu harus diobati dulu. Karena sudah sempat candu, Mas. Faktor yang paling utama untuk bisa sembuh adalah hati. Kau sudah memilikinya. Hatimu ingin sembuh, bukan? Yakinlah, kau pasti akan segera sembuh. Kau percaya padaku, Mel? Sangat percaya. Maaf, kalau setahun lalu aku sempat tidak mempercayaimu. Lirihku. Semua karena Gilang. Desisnya mengepalkan tangan. Ya, semua karena dia. Tapi, sekarang tak perlu kau pikirkan itu. Yang penting kau sembuh dulu. Dan kau ada untukku? Tuntutnya memelas. Ya, aku ada untukmu. Kau masih mencintaiku? Aku berdebar. Pertanyaan ini sulit ku jawab. Masih kan aku menintainya? Aku ragu dengan hatiku. Kau diam. Artinya sudah tidak, bukan? Mas, sembuhlah dulu.
Jangan pikirkan yang lain. Kau mengerti maksudku? Aku mau sembuh karenamu, Mel. Untuk apa aku sembuh kalau toh kau tidak mengharapkanku? Sudahlah, pergi sana. Mas, jangan begitu. Baik, aku jawab. Ya, aku masih mencintaimu. Kenapa tadi kau ragu? Kau berbohong, kan? Aku tidak bohong. Aku hanya malu. Ucapku. Aku percaya. Aku sangat percaya. Aku akan sembuh. Mel, demi dirimu, aku pasti akan sembuh. Baik, semangat. Ya, makasih, Mel. Aku menggangguk. Wajah Mas Reno terlihat semeringah. Sungguh dia makin terlihat tampan setelah pangkas rambut. Wajahnya juga sudah bersih. Jambang sudah tidak ada. Hanya kumis tipis yang menghiasi bibir atasnya. Jika mata cekung itu kembali berisi, pasti ketampanannya akan kembali seperti semula. Aku baru saja sampai di rumah saat terdengar suara ribut dari ruang tengah. Kupercepat langkah masuk ke dalam. Kedua mertuaku sepertinya sedang terlibat cekcok dengan ibuku. Ada apa ini? Jangan sampai mereka mengeroyok ibu. Nih, kebetulan dia sudah datang. Teriak ibu mertua. Ya sudah, tanya sendiri. Kata ibu menatap besannya sinis. Ada apa ini, Bu? Ibu nggak apa-apa. Kudekati ibu yang tengah menggendong Cika. Apa betul kau ngelarang kami sering-sering menggendong Cika? Pertanyaan itu sama sekali tidak kuduga. Apa maksudmu melarang kami dekat-dekat dengan Cika? Itu benar idemu atau ibumu yang menghasut? Cecarnya dengan tatapan tajam. Oh, jadi kalian bertengkar gara-gara cucu? Ya, Tuhan, kirain kenapa? Ucapku pura-pura terkekeh. Kok malah ketawa? Kau pikir ini lucu? Jawab. Bentaknya terlihat kalap. Iya, aku sengaja menjauhkan Cika dari kalian. Karena aku tidak mau anakku mewarisi sifat munafik mama. Sahutku tegas. Apa maksudmu? Mama munafik? Pengkhianat? Jaga mulutmu, Melur. Pekiknya dengan wajah merah padam. Oh, sudahlah. Nanti mama pingsan lagi, kena serangan jantung. Sudahlah, saya mau mandi. Bu, bawa Cika ke kamarnya. Pintaku kepada ibu. Melur, jawab apa maksud kata-katamu tadi? Mama mertua masih berteriak sambil mengikutiku ke kamar. Mudah-mudahan anak kesayangannya tidak ada di kamar. Aku takut dia berniat memperkosaku lagi malam ini. Cepat-cepat ku ambil baju ganti, lalu bergegas keluar. Aku akan mandi di kamar Cika. Sepertinya Mas Gilang memang tidak ada. Mungkin dia nginap di kontrakan Harum, menyalurkan nafsu setannya yang tertunda tadi malam. Jelasin maksud ucapanmu tadi. Ibu mertua masih saja mengekori.